ketika para santri itu menanyakan siapa tahu beliau kok jauh-jauh dari, sepertinya bukan orang Indonesia, terlihat dari bahasanya itu kok aneh, ada Arab kok apa dibilang bahasa Arab itu kok ya aneh gitu loh. Ini nggak mungkin orang Indonesia atau orang-orang dekat sini, kenapa kok nggak disuruh nginap aja ya itu. Ini terus Mbak Soleh Darat menjawab, itu tadi Imam Ghazali. Loh, paket semua. Kok Imam Ghazali? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pengajian kitab Lataiful Thaharah wa Asrarus Shalah karya Kiai Haji Sholeh bin Umar Darat Semarang. Kitab ini berisi tentang bagaimana rahasia-rahasia dari Thaharah dan sholat itu sendiri, sehingga harapan kita semua, kita bisa memaknai lebih dalam amalan-amalan syariat kita, terutama ketika kita bersuci dan sholat, dan kita bisa memberi makna yang lebih dan merasuk ke dalam kolbu kita ketika kita melakukan semua kewajiban-kewajiban kita berupa thaharah dan sholat, dengan harapan kita lebih bisa mendekatkan diri pada ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menginjak ke pembukaan kitab ini, kita bahas dulu sekelumit tentang siapa itu Kiai Haji Sholeh bin Umar Darat. Jadi Kiai Haji Sholeh bin Umar Darat atau sering dipanggil Mbah Soleh Darat itu adalah ulama besar yang sangat bersahaja dan sederhana, tapi kebesarannya itu beliau tampak oleh dari kebesaran beliau itu tampak karena kebesaran murid-muridnya. Jadi Mbah Soleh Darat ini adalah guru para ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan guru dari Kiai Haji Mahfud Termas atau Syekh Mahfud Termas yang sangat terkenal di dunia Turats dan dunia keislaman zaman saat itu. Juga guru dari Mbah Idris Jamsaren Solo, guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, lalu guru dari Mbah Dahlan Termas, dan masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa Mbah Soleh Darat ini bukan ulama sembarangan atau ulama kelas kampung yang bisa kelas ngaji turutan, itu enggak. Mbah Soleh Darat ini kalibernya diakui oleh ulama-ulama Mekah, karena beliau sendiri juga pernah mukim di Mekah dan pernah didaulat menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram. Sebenarnya jadi Mbah Soleh Darat ini lahir tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah, dan wafatnya tahun 1903 Masehi atau 1321 Hijriah. Di masa pembelajarannya yang awal-awal beliau belajar di Jawa
dengan para kiai-kiai Jawa. Kiai-kiai Jawa ini juga punya hubungan dengan ayah beliau. Jadi ayah Mbah Soleh ini, yaitu Mbah Umar, adalah prajurit dari Pangeran Diponegoro. Dari jaringan pasukan Pangeran Diponegoro ini itu terdapat para santri-santri dan para ulama-ulama yang sangat mumpuni. Dan di situ Mbah Soleh awal-awal belajar, banyak kiai yang beliau belajar. Lalu setelah sekitar umur 20-an beliau bermukim di Mekah hingga beliau didaulat menjadi imam di sana. Maksudnya imam pengajar di Masjidil Haram. Guru-guru beliau itu seperti Syekh Khatib Minangkabau, terus Syekh Said Zaini Dahlan, dan Syekh Umar Ad-Dimyati. Itu sebagian guru-guru beliau yang saya ingat. Dan teman-teman ketika beliau mukim di sana itu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu Mbah Khalil Bangkalan, itu juga rekan beliau ketika di Mekah. Dan masih banyak lagi rekan-rekan beliau yang akhirnya menjadi ulama-ulama juga di sini, yang ulama-ulama besar di sini. Dan itu membuktikan Mbah Soleh Darat ini bukan ulama main-main. Dilihat dari muridnya yang saya sebut tadi aja sudah membuktikan atau memperlihatkan bahwa Mbah Soleh Darat ini ulama nggak main-main. Kalau beliau itu mengajar, walaupun beliau itu tidak punya pondok seperti Mbah Khalil Bangkalan atau maksudnya nggak punya pondok besar yang sampai saat ini terawat. Jadi dulu pondoknya Mbah Soleh Darat itu cuma ada masjid, asrama kecil, dan rumah kiai itu sendiri. Itu pun enggak, santrinya kebanyakan itu santri kalong atau santri yang tidak mukim. Hanya di situ kita bisa bayangkan kalau pesantren darat atau pesantrennya Mbah Soleh itu dulu ya enggak rame-rame banget. Tapi mungkin karena itu muridnya itu bisa jadi matang beneran. Di satu buku saya pernah membaca bahwa ketika Mbah Soleh Darat wafat itu santrinya hanya 100, tapi semuanya itu menjadi ulama-ulama besar yang tersebar di tanah Jawa, dan bahkan menjadi pioner-pioner di antara kiai-kiai Jawa itu seperti Mbah Munawir juga. Itu Mbah Munawir Kerapiak, itu pendiri pesantren Kerapiak, itu juga murid dari Mbah Soleh Darat. Ya, seperti pioner-pioner seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang jadi pendiri NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia. Itu dua orang murid santri Mbah Soleh Darat yang jadi pioner atau jadi pemimpin di antara para ulama ini. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi ya tentang keilmuan dan istilahnya karisma Mbah Soleh Darat ini, nggak usah diragukan lagi. Maka kita patut berbahagia, kita bisa sedikit mendulang ilmu beliau dari kitab beliau. Walau kitab beliau ini berbahasa Jawa, bukan berbahasa
Arab seperti kitab-kitab lainnya. Tapi memang disengaja oleh Mbah Sholeh Darat dengan bahasa Jawa itu, dengan harapan orang-orang awam itu lebih memahami dan tidak bingung. Saya jadi ingat cerita pertemuan Mbah Sholeh Darat dengan Raden Ajeng Kartini yang merupakan juga anak dari santri beliau, yaitu jadi Bupati Jepara itu salah satu santri beliau juga, santri Mbah Sholeh Darat itu punya anak Raden Ajeng Kartini. Itu suatu ketika ikut ngaji dengan Mbah Sholeh Darat. Lalu ketika lama mengikuti pengajiannya Mbah Sholeh Darat, Raden Ajeng Kartini sebenarnya tertarik dengan pengajian beliau. Tapi sayangnya bahasa pengantar atau kitab yang digunakan itu berbahasa Arab, sehingga ketika Raden Ajeng Kartini ingin membaca juga kitab yang dibaca oleh Mbah Sholeh Darat itu, beliau kesusahan karena beliau belum bisa bahasa Arab. Waktu itu bahasa Arab memang eksklusif untuk santri-santri. Kalau bisa bahasa Arab biasanya santri. Nah, dari situ Raden Ajeng Kartini mengutarakan keinginan beliau, terutama Raden Ajeng Kartini itu ingin mempelajari isi Al-Quran terutama, karena itu sumber dari ilmu keilmuan umat Islam. Raden Ajeng Kartini berpikir, kalau sumber ilmu pengetahuan umat Islam ini tidak diketahui bahasanya oleh umatnya sendiri, mana bisa Al-Quran itu menjadi pencerahan atau membangkit jiwa-jiwa umat Islam itu. Dari situ, dari perkataan Raden Ajeng Kartini itu, Mbah Sholeh Darat akhirnya berpikir untuk menyusun satu kitab tafsir yang dinamakan Fadhailur Rahman, yang merupakan tafsir berbahasa Jawa. Saya kurang tahu itu yang pertama atau bukan, tapi di masa itu satu-satunya ulama yang mengarang tafsir ya cuma Mbah Sholeh Darat itu. Namun karena keburu wafat, jadi tidak seluruhnya satu Quran itu bisa ditafsir. Jadi cuma dari Al-Fatihah sampai surat Ibrahim, lalu keburu wafat. Setelah wafat, salah satu putra Mbah Sholeh Darat ini terus mewariskan kitab Fadhailur Rahman ini salah satunya kepada Raden Ajeng Kartini. Ketika Raden Ajeng Kartini senang banget kan, akhirnya keinginannya terwujud untuk mengetahui isi Al-Quran itu gimana. Ketika dibaca, beliau sangat tersentuh sekali dengan penjelasan pemaparan Mbah Sholeh Darat waktu itu, sehingga beliau juga terinspirasi dengan perkataan dalam salah satu ayat Al-Quran itu yang dalam satu surat Ibrahim kalau nggak salah juga, sehingga menginspirasi Raden Ajeng Kartini punya slogan, habis gelap terbitlah terang. Hidulma ilan nur. Jadi inspirasi quote dari Raden Ajeng Kartini itu dari situ, dari Al-Quran itu. Ini membuktikan bahwa Mbah Sholeh Darat itu bukan ulama main-main. Beliau ini sangat
bahkan meninggalnya aja menginspirasi orang sampai sekarang. Itu kan satu tanda kebarokahan tersendiri, tanda kebarokahan tersendiri. Beliau ini juga sering dalam kitabnya itu juga mengaku kalau beliau itu sering terinspirasi oleh Imam Ghazali dan Imam Suyuti. Dalam dalam kitab tafsirnya yang saya sebutkan tadi, yaitu kitab Fadlul Rahman, beliau juga ngendikan seperti itu. Jadi kebanyakan kitab beliau itu terinspirasi oleh, jadi beliau itu ulama yang rendah hati sebenarnya. Dalam setiap kitabnya beliau tidak mengaku bahwa ini bukan saya yang mengatakan, tapi saya menukil-nukil dari pendapat-pendapat para ulama, terutama pendapat Imam Ghazali. Beliau tidak berani mengaku bahwa ilmu yang ada di kitabnya itu ilmu beliau sendiri. Jadi beliau tidak pernah mengaku seperti itu. Ini pendapat saya, bukan. Beliau selalu mengatakan bahwa ini dawuh dari ulama ini, dan kebanyakan Mbah Sholeh Darat menukil dari kitab Ihya dan kitab-kitab Imam Ghazali yang lainnya. Jadi pernah juga ada cerita bahwa satu ketika mengarang kitab apa saya lupa itu, beliau tiba-tiba itu satu malam didatangi oleh seseorang yang tinggi besar. Santri-santrinya melihat orang yang tamu yang datang itu kok heran, kok wajahnya wajah Timur Tengah lah ya, wajah Timur Tengah bertamu pada Mbah Sholeh Darat, dan tamu itu belum pernah dilihat oleh para santrinya. Di dalam Mbah Sholeh Darat sama tamu itu terlihat akrab bicara. Terus setelah udah larut malam, tamu itu pulang. Ketika para santri itu menanyakan siapa tahu beliau, kok jauh-jauh dari, sepertinya bukan orang Indonesia, terlihat dari bahasanya itu kok aneh. Ada Arab kok dibilang bahasa Arab itu kok ya aneh gitu loh. Ini nggak mungkin orang Indonesia atau orang-orang dekat sini. Kenapa kok nggak disuruh nginap aja ya itu? Terus Mbah Sholeh Darat menjawab, itu tadi Imam Ghazali. Loh, paket semua. Kok Imam Ghazali? Iya. Beliau meridhoi saya untuk menyerap ilmu beliau. Jadi kalau bisa dibilang dari cerita ini, saya bisa bilang bahwa Mbah Sholeh Darat ini Imam Ghazalinya tanah Jawa atau tanah Indonesia. Jadi istilahnya dapat ijazah langsung dari Imam Ghazali. Kita tahu Imam Ghazali itu ulama kaliber apa ya. Beliau sangat banyak karya tulisnya, sangat mencerahkan, menjadi mujadid abad 10 kalau nggak salah di kitabnya Mbah Mun itu. Dan itu Mbah Sholeh Darat dapat ijazah langsung dari Imam Ghazali. Ini kan sangat spektakuler. Ya, bagi tradisi santri ini sangat spektakuler. Nah, dari itu kita berharap kebarokahan beliau dan berharap kebarokahan guru-guru beliau, sehingga sanad-sanad keilmuan beliau hingga Rasulullah SAW. Dengan lewat mengaji kitab ini, Lataiful Thaharah wa Asrarus Shalah, semoga kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan sebenar-benarnya dan sekafah-kafahnya ya. Jadi yang namanya kafah itu bukan cuma penerapan syariat yang selalu didengungkan oleh Minhum,